Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di analisis implementasi prinsip Good Corporate Governance pada PT Metro Data Electronics Tbk. Dengan saya, Meifa Anayusita dengan NIM 20923121 dari ABI 7. Tugas ini diampu oleh dosen Ibu Nur Jamilah SAB MAB dari Universitas Wanita Internasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang saya analisis. Nama perusahaan yang saya analisis adalah PT Metro Data Electronics Tbk. Sejarah singkat PT Metro Data Electronics Tbk. Yang pertama, PT Metro Data Electronics Tbk berdiri pada tahun 1983. Lalu pada 1990, Metro Data resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MTDL. Dan pada 1996, pendirian PT Mitra Integrasi Informatika atau MII. Lalu pada 2008, Metro Data mengakuisisi Soltius untuk memperkuat bisnis konsultasi ICT. Dan sejak saat itu, perusahaan terus memperluas bisnisnya. Pada 2019, penjualan mencapai lebih dari 15 triliun rupiah dan pada 2020, perusahaan ini terdaftar dalam indeks pasar saham besar seperti Kompas 100 dan IDX 80. Visi Metro Data adalah menjadi pusat dan pemberdaya ekonomi digital terkemuka. Dan misinya yang pertama mendorong kemajuan teknologi digital di Indonesia, memberikan solusi transformasi digital yang inovatif dan layanan yang unggul kepada pelanggan dan mitra bisnis kami. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan nilai pemilik saham dan membangun tempat yang hebat untuk bekerja. Lalu di sini ada struktur organisasi dasar PT Metro Data Electronics Tbk, Dewan Komisaris, dan ada direksi perusahaan. Masuk ke implementasi Good Corporate Governance pada PT Metro Data Electronics Tbk yang menerapkan 5 prinsip dasar GCG. Yang pertama ada transparansi. Bisa dilihat di sini. Transparansi pada PT Metro Data Electronics Tbk telah sesuai. Di sini ada informasi investor lengkap dengan laporan tahunan, informasi saham, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas di PT Metro Data Electronics Tbk yang pertama ada perusahaan menjalankan audit internal secara rutin dan Metro Data menggunakan auditor eksternal untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Prinsip ketiga yaitu responsibilitas. Yang pertama ada perseroan dipastikan sudah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua, ada PT Metro Data Electronics Tbk telah menjalankan program Corporate Social Responsibility atau disebut CSR. Pada prinsip kelayakan atau kewajaran, PT Metro Data memberikan kesempatan yang sama dalam perekrutan pegawai, bekerja dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan agama, suku, dan gender. Lalu, perseroan menyediakan berbagai rencana pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai. Dan yang terakhir ada perseroan juga memberikan tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan melahirkan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada prinsip kemandirian atau independensi. Metro Data memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dan direksi dapat menjalankan tugasnya secara mandiri atau independen tanpa adanya konflik kepentingan dari pihak lain. Lalu ada pengambilan keputusan selalu didasarkan pada prinsip profesionalisme dan tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal yang tidak berhak mempengaruhi.
Karena kita sudah mengetahui tentang implementasi prinsip GCG di metadata, maka saya sekarang akan menjelaskan tentang indikator GCG di PT Metrodata. Yang pertama ada transparansi. Metrodata secara rutin menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dengan apa yang telah ditetapkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Metrodata mengukur kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui frekuensi rapat serta kualitas keputusan yang diambil. Lalu yang ketiga ada responsibilitas. Metrodata menjalankan berbagai program CSR yang berkontribusi pada lingkungan, pendidikan, dan masyarakat. Yang keempat ada kelayakan, yaitu Metrodata menjamin keterlibatan aktif pemilik saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS yang diadakan dengan teratur. Dan yang terakhir ada independensi. PT Metrodata memiliki komisaris, direksi, komite audit internal dan eksternal, manajerial, pemegang saham, atau dengan campur tangan dari pihak lain yang tidak mempunyai hak. Nah, bagaimana sekarang? Kita sudah selesai mempelajari analisis implementasi prinsip GCG pada PT Metrodata Electronics Tbk, dan tadi kita membahas tentang profil perusahaan, lalu implementasi GCG, analisis kinerja GCG, tantangan dan rekomendasi GCG, dan sekarang ada di kesimpulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan GCG yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan ataupun korporasi. Tiba saatnya kita membahas tantangan dan rekomendasi. Tantangan utama yang dihadapi PT Metrodata terkait dengan risiko operasional akibat perubahan teknologi, seperti keamanan siber dan perlindungan data. Selain itu, perlu peningkatan dalam prinsip kemandirian atau prinsip independensi, terutama terkait partisipasi pemegang saham minoritas dalam proses pengambilan keputusan yang strategis. Nah, bagaimana sekarang? Kita sudah selesai mempelajari analisis implementasi prinsip GCG pada PT Metrodata Electronics Tbk, dan tadi kita membahas tentang profil perusahaan, lalu implementasi GCG, analisis kinerja GCG, tantangan dan rekomendasi GCG, dan sekarang ada di kesimpulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan GCG yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan ataupun korporasi. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah bersedia menonton analisis implementasi prinsip GCG saya. Saya Meifa Anayusita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.